ya gue putus gitu. Ya ada mungkin teman gue yang mungkin ditinggal pergi sama orang tua, ibu atau bapaknya, itu juga nggak berubah apapun menurut dia gitu. Kayak wah ini baru ditinggal pacar ya gue, apalagi gue ditinggal nyokap gitu. Gue bisa tidur di kuburan kali sebulan 2 bulan gitu. Ada satu lagu yang gue ngerasa, aduh gue banget lagi. Apa tuh? Aduh Rayu. Sumpah. Jadi lucunya adalah dari dulu tuh gue kalau waktu di Prambors gue bilang sama teman gue kan gue suka belaga-belaga gitu ya, push up gitu. Gimana gue udah mirip Chico Jericho belum? Atau Ciki Jeriki gitu. Terus gitu. Sampai di satu waktu gue ngeliat tuh video klip mulai dari ceritanya, kata-kata yang disampaikan Chico ke Velove, terus si Nicholas Saputra anak alam gitu, terus si cowoknya si Chico Jericho itu anak kreatif gitu, kayak gue nih. Gila Nico tuh menjiwai gue banget. Nico, apa namanya Chico tuh menjiwai gue banget, kayak gue banget nih. Udah gitu dibikin gantung kan endingnya kan. Wah, aku banget. Tapi gue tuh inget lu apa pernah posting di sosial media lu awal-awal lu nge-gym tuh lu malu sendiri karena dulu lu ngecengin orang yang nge-gym. Apaan sih lu sekarang lu ngelakuin hal itu ya? Ya gue itu dia sih. Gue percaya bahwa sesuatu yang negatif itu akan hadir pertama kali dalam hidup kita. Karena rasa benci, rasa nggak suka itu lebih besar daripada rasa kecintaan ternyata. Karena itu ada di dalam hati paling dalam. Kita benci sama orang ini, kita benci. Nanti yang ditunjukin itu tuh. Iya. Kayak lu ngapain sih foto? Ya kalau anak saya, lu kayak gay misalnya gitu, lu foto-foto biar dilihat orang gitu. Wow, ternyata fungsinya memang ada ya buat memacu kita progres gitu. Ya. Akhirnya kan sudut pandangnya berubah. Berubah. Sudut pandangnya berubah. Tadinya lebih ke ngelihatnya lebih negatif, penuh dengan penghakiman, judgmental dan sebagainya. Sekarang lebih ngelihatnya kayak enggak, ini buat diri sendiri, buat progres, mau lihat hasilnya gimana, dan akhirnya fokusnya ke diri sendiri juga gitu. Jadi udah nggak peduli lagi orang mau ngapain dan sebagainya. Itu kayak gue atau sih dengan Cynthia sama Mamet juga gitu, bahwa momen life changing itu kayak semua orang tuh pasti kayak ngalamin, tapi nggak semua orang sadar. Iya. Karena mungkin ada yang gini, kayak Mamet kan ada satu momen yang kayak ditabrak satu kejadian yang bikin oke, gue harus berubah. Tapi ada juga orang yang emang jalannya pelan-pelan aja, lama-lama setelah dia mencapai titik tertentu dia balik, oh ternyata gue udah berubah sekian banyak ya. Jadi mungkin tipe orang itu yang beda-beda, ada yang langsung berbalik 180 derajat, ada juga yang masih sedikit-sedikit. Bahkan momennya beda-beda loh, kayak misalnya ya gue putus gitu. Ya ada mungkin teman gue yang mungkin ditinggal pergi sama orang tua, ibu atau bapaknya, itu juga nggak berubah apapun menurut dia gitu. Kayak wah ini baru ditinggal pacar ya gue, apalagi gue ditinggal nyokap gitu. Gue bisa tidur di kuburan kali sebulan 2 bulan gitu. Bener. Akhirnya kita jadi belajar untuk sampai di mana sih batas kita, coping mekanisme kita tuh jadi kelatih gitu loh. Maksudnya kayak memaknai kehilangan tuh kayak gini, memahami perpisahan tuh kayak gini, dan gimana berapa lama sih waktu kita untuk bangkit lagi, untuk menata kehidupan lagi, dan kayak menentukan tujuan kita tuh apa gitu. Nah, dengan perjalanan ini Matt, sekarang udah set intention loh untuk hidup. Maksudnya apakah lo intentionnya apakah lo punya daily list setiap hari atau punya target-target tertentu dengan intention yang mungkin I don't know gitu. Iya. Gue lumayan anaknya tiap bulan tuh lumayan gue gak menganggap diri gue ambis, tapi ternyata ambis ya. Ada list-list tuh tiap tahun di tembok rumah gue tuh, dan sekarang di bulan Oktober ya. Gue kayaknya bacain aja kali ya. Wow, baik. Udah nulis ya? Iya, udah nulis dari bulan kemarin sih. Asik. Yang pertama khatam Quran. Nice. Karena udah lama banget, kayaknya SD deh gue terakhir khatam Quran. Astagfirullah. Terus tamatin 2 buku, baca 2 buku, gitu kan. Terus ikut Jakarta Marathon. Akan ya? Bismillah, konsisten podcast. Jalan berdua mama. Kelarin rumah sama lancar pull up. Okay, that's nice.
Very visible ya, udah jelas gitu. Dan semuanya tuh bisa di-achieve kan sebenarnya dengan progres, dengan latihan dan sebagainya gitu. Dan goals lo itu realistis. Iya. Kan ada orang kayak ngawang-ngawang yang kayak aduh gitu, ngawang-ngawang yang sampai bingung lo mau mulai dari mana nih gitu. Walaupun ya bukannya bilang impossible, tapi kayak ada goals yang emang ternyata realistis. Dan gue rasa itu penting deh buat orang yang mau bertumbuh, berkembang, untuk punya list. Tapi hal-hal yang lo tahu lo bisa gitu, tapi karena mager aja gitu, jadi kayaknya ke repress terus-terusan gitu. Bahkan gak tau ya gue ini berkah atau gift dari Allah gitu. Gue bisa membayangkan apa yang bukan bisa ya, gue selalu membayangkan apa yang akan terjadi di hidup gue gitu tiap malam sebelum besok akan terjadi. Kayak gue baru masuk podcast Mas, gue akan tahu gue di podcast Mas itu cuma 2 tahun. Gue tahu tujuan gue buat achieve apa aja, untuk membuktikan apa aja, dan bener lagi abis selesai itu gue ditarik lagi dari Calvin Des misalnya gitu. Terus kayak rumah gitu, gue udah tahu nih nanti di halaman belakang tuh ada produknya ini dan berusaha gue wujudkan dengan manifest gue nulis dan lain-lain gitu. Terus kayak ya kayak kalau nanya konsep nikah gitu juga udah ada gitu. Gue mau nikahnya pakai adat Sunda, terus di outdoor, temanya adalah karaoke. Jadi orang yang nyapa gue nanti di tempat karaoke gue. Jadi lu mau nyapa gue, sebelum nyapa kita nyanyi dulu, kita karaoke sama-sama gitu. Kayak gue tuh orang yang suka banget berhayal lagi. Gue tahu nanti gue di Jakarta Marathon nggak sama siapa. Hari Minggu ini gue akan ikutan for the first time marathon gitu, meskipun 10K. Gue akan tahu gue akan jalan nyampe di sana jam 5 pagi pakai ojek online. Terus di sana gue pertama celingak-celinguk karena bingung nih first time gue. Terus ketemu orang gitu kan. Akhirnya kita start. Habis start gue akan mungkin capek di 7 atau 8 kilo gitu kan. Terus di kilometer 9 tuh gue akan jalan mungkin gitu kan. Akan jalan sampai finish. Di situ gue nangis karena nggak ada orang yang seperti yang gue bayangkan gitu kan. Tapi gue berusaha mengabadikan itu sebagai achievement diri gue. Terus pulang, tidur siang, suaranya ngontrol rumah. Udah ada di lo plan semuanya. Udah ada di otak gue aja gitu. Iya. Gila, maksudnya detail banget lu sampai maksudnya ngelihat gue bakal mau ngelakuin ini. Iya. Sih. Tapi jadinya itu kadang-kadang ya karena gue sekarang adalah hidup sendiri ya. Jadi nggak bergantung orang lain. Jadi gue nggak harus minta bukan validasi ya. Menurut kamu gimana gitu? Nah seringnya gue tuh gitu. Kadang-kadang gue lupa gue hidup bersosial gitu. Apa yang ada di otak gue tuh harus gue sampein ke orang lain biar dia juga mengerti gitu. Kadang-kadang ya mungkin ya kesalahan kemarin gue adalah tidak berusaha untuk dalam tanda kutip mengajak mantan gue itu ada di kehidupan gue. Iya. Atau mungkin gue terlalu memaksakan apa yang ada di otak gue gitu. Jadi mungkin menurut dia semua tentang lu. Oh iya, aku lupa melibatkan kamu. Mungkin nanti nextnya adalah ketika gue berumah tangga, gue akan komunikasiin apa yang ada di kepala gue karena banyak banget muter gitu. Gue akan komunikasiin ke dia. Menurut kamu mimpi ini make sense gak gitu? Bisa kita jalanin bareng gak gitu? Gue pengen ke Banda Neira, kita nyelam di sana. Nginep di tempat hotel-hotel Belanda gitu. Pas buka kamar itu kita ngelihat laut gitu. Kamu mau nggak? Apa kamu takut nginep di hotel Belanda? Nanti kita cari tempat yang kayak gitu-gitu. Storyteller ya temanya ya. Yes. Iya, tapi seru banget. Akhirnya kita mengenal Mamet lebih dalam lagi dan apa yang merubah dia. Karena mungkin banyak orang yang bertanya-tanya juga kan, maksudnya orang yang ngikutin lo di Instagram atau apa pasti kayak wah Bang Mamet keren banget nih sekarang ini. Segala macam banyak kan yang lo dapat pertanyaan kayak gitu. Iya, apa namanya? Gue paling sering sekarang adalah sharing buku sih. Ya pokoknya terima kasih untuk Filosofi Teras yang akhirnya gue tahu ada hal yang bisa kita ada di luar kendali kita dan bisa kita kendalikan. Itu sih yang paling penting. Iya, yang selama ini gue ngerasa gue bisa mengendalikan orang aja udah. Exactly. Nah kalau buat yang pengen tahu lebih banyak, sebenarnya Mamet juga punya podcast ya. Jadi namanya Menjadi Dewasa di Spotify, itu bisa dilihat itu karena lu bercerita juga kan di sana. Iya, gue nggak tahu ini balik lagi jalan Allah atau gimana ya.
Jadi podcast menjadi dewasa itu adalah bagian dari gue meng-capture diri gue. Gue bilangnya fase, ada fase 1, 2, 3 dan sekarang ada di fase 4. Kayaknya nih Allah ngasih gue bikin kayak gini untuk gue berkaca lagi. Akhirnya gue dengerin semua tuh. Gimana caranya nge-treat pasangan nanti. Oh kita gue ngobrol sama Mbak Zoya. Oh, ternyata ini buat gue ya, bener-bener buat gue bisa ngeliat lagi gitu. Karena dulu mungkin gue nggak bisa nulis, gue nggak pandai buat bikin video gitu. Tapi gue pengen tahu gimana gitu. Dan mungkin juga gara-gara ini, mungkin mantan gue ngerasa kayak, kok kamu bisa ya dengerin orang itu ngobrol setengah jam, 1 jam. Giliran aku ngobrol, kamu kadang-kadang cuma 15 menit aja udah jenuh atau bahkan kamu ngerasa, gue langsung ambil keputusan, harusnya kamu begini, harusnya gini. Padahal dengerin aja kayak lawan bicara kamu, itu dia. Jadi ya alhamdulillahnya dikasih tahu itu tuh. Bisa jadi hal yang baiknya adalah ini. Hal yang buruknya adalah kemarin lu ternyata begini, karena ini. Berproses itu, jadi kayak dijalanin prosesnya, bertumbuh, bisa refleksi lagi, dan yang paling menurutku yang paling hal yang harus disyukuri adalah ketika proses bertumbuh dan menyadari life changing moment adalah kita tuh bisa belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Kita nggak akan hidup di masa lalu anyway gitu, masa depan nggak pasti. Tapi kan hari ini gitu, saat ini. Nah kalau kayak tadi Mamet udah kayak punya plan di masa depannya dan sebagainya. Nah hari inilah yang nantinya akan menentukan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Gitu. Menurutku itu jauh lebih make sense. Banget. Sama ini sih ada dua hal lagi yang pengen aku sampaikan, bahwa pertama tentang kesempatan. Kita nggak pernah benar-benar tahu kesempatan itu kapan datangnya. Bisa aja yang tadi adalah kesempatan terakhir kita, sampai gue ngerasa bahwa please dong kasih aku kesempatan kedua. Terus dia ngerasa, gue udah sering ngasih lo kesempatan. Iya, kesempatan kamu tuh udah banyak di sana, 20 atau 30 atau apa. Tapi kamu nggak pernah tahu gitu. Kayak gue minta kesempatan padahal gue udah dikasih kesempatan. Apakah masih akan ada kesempatan lainnya buat gue? Nah ini sekarang kesempatan kan? Gitu. Jadi kayak waduh gitu. Sama satu lagi adalah tentang berdoa sih. Jadi yang gue pahami dan baru menyadari adalah sebenarnya kalau kata kajian yang gue lihat di TikTok gitu ya. Sebenarnya kita tuh tahu apa yang kita mau gitu. Mintanya sama Allah. Jadi tuh ada 70% kita tuh harus tahu apa yang kita mau secara detail. Kayak tadi gue mau hari Senin ini, hari Senin ini, hari Senin ini, hari Senin ini. 70% itu kita harus tahu apa yang akan terjadi dan atau yang kita mau. 30%-nya adalah bagian dari kuasa Allah. Kenapa 30% itu menurut kita kecil gitu? Karena kalau kata Allah, berdoalah sesuai dengan aku ini akan bisa menjadi sesuai apa yang kamu mau gitu. 30% ini bisa jadi plot twist, bisa jadi surprise yang bisa bikin ternyata maksud Allah tuh gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang udah serahin aja ke Allah gitu. Ya, nanti Allah kasih ini, kalau ngamuk lagi salah gitu. Jadi lo minta apa yang lo pengen minta aja gitu. Jangan general gitu, misalnya jodohkan aku dengan Reza, berapa banyak juta Reza di sini gitu. Iya. Lu merencanakan tapi di saat yang sama juga lu sadar bahwa tetap ada kuasa lain yang bener. Sekian persennya emang lu nggak bisa kontrol gitu. Kalau nonton film alurnya gitu kan boring ya, kecuali ada plot twist ntar dulu. Yes. Thank you banget Mama udah sharing. Makasih. Maaf ya kalau muter-muter banget ya. Thank you. Mantap, Keep thank you. going loh. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Sama-sama, amin. Sehat-sehat juga.